Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membawakan materi tentang dampak teknologi bagi pendidikan. Adapun anggota kelompok sebagai berikut: Mega Putri Suyono, Agnes Wijayanti, Lu'lu Nailul Muna, Mauli Raharyani, dan Elis Indriani. Perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan. Perkembangan teknologi itu kemudian berimbas pada dunia pendidikan, yaitu mempermudah dunia pendidikan, di mana kini telah ada e-learning. E-learning merupakan salah satu penggunaan teknologi internet dalam menyampaikan pembelajaran dalam jangkauan luas dengan landasan berdasarkan 3 kriteria. 3 kriteria yaitu: 1. E-learning merupakan jaringan dengan kemampuan untuk memperbarui, menyimpan, mendistribusi, dan membagi materi atau informasi. Kedua, pengiriman sampai ke pengguna terakhir melalui komputer dengan menggunakan teknologi internet yang standar. Ketiga, memfokuskan pada pandangan yang paling luas tentang pembelajaran di balik paradigma pembelajaran tradisional. Perkembangan globalisasi bagi pendidikan Indonesia. Perkembangan dunia pendidikan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perkembangan globalisasi, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Era pasar bebas juga merupakan tantangan bagi dunia pendidikan Indonesia karena terbuka peluang lembaga pendidikan dan tenaga pendidikan dari mancanegara masuk ke Indonesia. Selanjutnya yaitu dampak buruk globalisasi bagi pendidikan di Indonesia. Yang pertama, komersialisasi pendidikan. Era globalisasi mengancam kemurnian dalam pendidikan. Banyak didirikan sekolah-sekolah dengan tujuan utama sebagai media bisnis. Perusahaan-perusahaan ini harus membuktikan bahwa mereka memberikan hasil, bukan hanya bagi murid, tapi juga pemegang saham. Yang kedua yaitu bahaya dunia maya. Dunia maya selain sebagai sarana untuk mengakses informasi, dengan mudah juga dapat memberikan dampak negatif. Misalnya, pornografi, kebencian, rasisme, kejahatan, kekerasan, dan sejenisnya. Yang ketiga yaitu ketergantungan. Mesin-mesin penggerak globalisasi seperti komputer dan internet dapat menyebabkan kecanduan pada diri siswa ataupun guru, sehingga guru ataupun siswa terkesan tak bersemangat dalam proses belajar mengajar tanpa bantuan alat-alat tersebut. Pengaruh negatif teknologi terhadap dunia pendidikan, yaitu yang pertama, siswa menjadi malas belajar. Dengan adanya peralatan yang seharusnya dapat memudahkan siswa dalam belajar seperti HP dan laptop, ini malah sering membuat siswa menjadi malas belajar. Terkadang banyak di antara mereka yang menghabiskan waktunya hanya untuk internetan. Yang kedua, terjadinya pelanggaran asusila. Pelaku pelanggaran asusila dilakukan oleh seorang pelajar terhadap pelajar lainnya. Yang ketiga, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pengetahuan yang disalahgunakan oleh pelajar. Selanjutnya yaitu pengaruh negatif teknologi terhadap dunia pendidikan. Yang pertama, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru, yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran, sehingga membuat siswa menjadi malas dan manja.
kerahasiaan alat tes untuk pendidikan semakin terancam. Yang ketiga, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Yang keempat, adanya penyalahgunaan sistem pengelola data yang menggunakan teknologi. Selanjutnya ialah solusi dalam menanggulangi dampak negatif teknologi, yaitu ada 5. 1. Pendampingan pendidik teknologi dengan bimbingan moral yang seimbang. 2. Memberikan pengawasan dari orang tua, sekolah, dan pemerintah secara umum. 3. Mendorong motivasi anak didik ke arah pengembangan iptek. 4. Menciptakan jalinan yang kuat antara ajaran agama dan iptek. 5. Menanamkan sikap wawasan yang luas terhadap kehidupan masa depan. Lalu, cara penyelesaian pendidik Indonesia di era globalisasi. Supaya Indonesia setara dengan negara lain dalam era globalisasi, yang dibutuhkan Indonesia sekarang adalah visioning atau pandangan, revisioning strategi atau strategi, dan leadership atau kepemimpinan. Tanpa itu semua, kita tidak akan pernah beranjak dari transformasi yang terus berputar-putar dengan visi jelas, tahapan-tahapan yang jelas juga, dan komitmen semua pihak serta kepemimpinan yang kuat untuk mencapai itu. Tahun 2020 bukan tidak mungkin Indonesia juga bisa bangkit kembali menjadi bangsa yang lebih bermartabat dan jaya sebagai pemenang dalam globalisasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.